Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, tempatnya ngobrol seru soal dunia pendidikan. Di video kali ini, kita akan membahas topik pembelajaran berwawasan demokrasi dan HAM. Apa itu pembelajaran berwawasan demokrasi dan HAM? Pembelajaran berwawasan demokrasi dan HAM adalah pendekatan dalam proses pendidikan yang menanamkan nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan, partisipasi, dan kebebasan berpendapat, serta hak asasi manusia, seperti kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan non-diskriminasi, ke dalam kegiatan belajar mengajar. Pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional itu apa? Yang pertama, secara konseptual pendidikan untuk warganegaraan yang demokratis diterima sebagai dasar pertimbangan utama bagi pendidikan Indonesia. Pada dasarnya ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual, rasional, emosional dan sosial warga negara. Kedua, warga negara Indonesia yang cerdas dan baik itu adalah mereka yang secara konsisten memelihara dan mengembangkan cita-cita, nilai demokratis sesuai perkembangan zaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi suatu negara, menurut Bah Muller. 1. Tingkat perkembangan ekonomi. 2. Kesadaran akan identitas nasional. 3. Pengalaman sejarah serta budaya kewarganegaraan. Pendekatan pembelajaran yang disarankan untuk dikembangkan adalah yang berorientasi pada proses berpikir kritis dan pemecahan masalah. 1. Mengenali masalah untuk dipelajari. 2. Mengumpulkan informasi. 3. Menguji pemecahan. 4. Mengembangkan kebijakan publik siswa sendiri. 5. Mengembangkan rencana tindakan. Secara konstitusional sesungguhnya pendidikan demokrasi dan HAM sudah ada sejak tahun 1945 yang ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Gandal dan Finn, pendidikan demokrasi sering dianggap sebagai hal yang akan terjadi dengan sendirinya atau malah dilupakan. Apabila dalam program pendidikan, terdapat beberapa tuntutan terhadap paradigma baru terkait dengan demokrasi dan HAM. Tuntutan paradigma baru dalam program pendidikan tersebut ialah 1. Memberikan perhatian yang cermat dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan hakikat dan karakteristik aneka ragam demokrasi bukan hanya yang berkembang di Indonesia. 2. Mengembangkan kurikulum atau paket pendidikan yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengeksplorasi cita-cita demokrasi yang telah diterjemahkan ke dalam kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi dan berbagai kurun waktu. 3. Tersedianya sumber belajar yang memungkinkan siswa mampu mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya itu untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya itu secara jernih. 4. Ketersediaan sumber belajar yang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami penerapan demokrasi di negara lain sehingga mereka memiliki wawasan yang luas tentang ragam ide dan sistem demokrasi dalam berbagai konteks. 5. Dikembangkannya kelas sebagai Democratic Laboratory, lingkungan sekolah atau kampus sebagai Cosmos of Democracy dan masyarakat luas sebagai Open Global Classroom yang memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam situasi berdemokrasi dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis. Secara keilmuan, pendidikan demokrasi dan HAM merupakan bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan, yang pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan individu menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Salah satu model yang digunakan adalah praktik belajar kewarganegaraan kami bangsa Indonesia atau PKBI. PKBI membelajarkan siswa memiliki kepekaan sosial dan memahami permasalahan yang terjadi di lingkungan secara cerdas. Berikut adalah karakteristik substansif dan psikopedagogis PKBI. 1. Bergerak dalam konteks substantif dan sosial kultural kebijakan publik sebagai salah satu koridor demokrasi yang berfungsi sebagai wahana interaksi warga negara dengan negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab, yang secara kurikuler dan pedagogis merupakan misi utama pendidikan kewarganegaraan. 2. Menerapkan model belajar yang berbasis pengalaman utuh peserta didik dan penilaian berbantuan hasil belajar utuh peserta didik yang dirancang dalam desain pembelajaran yang memadukan secara sinergis model-model pemecahan masalah, penelitian sosial, pelibatan sosial, belajar bersama, simulasi dengar pendapat, dialog mendalam dan berpikir kritis, klarifikasi nilai, pembelajaran demokratis. Dengan demikian, model ini potensial menghasilkan belajar yang berbobot dan bermakna yang secara pedagogis bercirikan prinsip bermakna, terpadu, berbasis nilai, menantang, mengaktifkan, menyenangkan. 3. Kerangka operasional pedagogis dasar yang digunakan adalah modifikasi langkah strategi pemecahan masalah dengan langkah-langkah, identifikasi masalah, pemilihan masalah, pengumpulan data, pembuatan portofolio, showcase, dan refleksi. Sedangkan kemasan portofolionya mencakup panel sajian atau file dokumentasi dikemas dengan menggunakan sistematika identifikasi dan pemilihan masalah, alternatif kebijakan, usulan kebijakan, dan rencana tindakan.
Sementara itu kegiatan showcase didesain sebagai forum dengar pendapat.